Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada pertemuan ini saya akan menyampaikan materi tentang batas bidang tanah, kemudian ada batas wilayah administrasi. Jadi mengenai batas ini adalah sesuatu yang penting kita pelajari, kemudian penting juga kita pastikan sebetulnya seperti apa untuk batas bidang tanah ini, dan batas administrasi wilayah seperti apa. Karena terkait hal ini, jika tidak ada kejelasan maka akan mengakibatkan persengketaan, perselisihan di kemudian hari, dan itu akan berakibat yang menjadi permasalahan-permasalahan yang berkelanjutan. Di sini saya contohkan ada perbatasan di sini. Ini perbatasan bidang tanah di daerah pesawahan. Di sana ada sawah ya. Ini ada jalan. Kemudian juga di sebelah sini juga ada jalan. Dan kita lihat juga di sini juga ada jalan ke sana. Ke sana juga ada jalan. Nah, batasnya yang mana? Kita coba lihat di sini. Batasnya mana ini? Batasnya apakah pohon serai ini, atau jalan ini, atau yang mana? Di sini juga yang mana batasnya? Yang menjadi batasnya kita harus pastikan di sini tidak terlihat. Nah, ini ketika tidak terlihat, bagaimana kita memastikannya di mana batasnya ini? Kemudian di sebelah sini juga sama. Nih, batasnya. Ini ada batas. Kita masih bisa melihat, oh ini batasnya. Tapi ini adalah berupa tanaman apa? Serai ini. Dan ini adalah tanaman semusim. Ketika ini panen, dicabut semua, melebar lagi, bisa jadi. Ini melebar lagi ke sana. Kemudian juga batas yang ini mungkin agak lama umurnya, tetapi batasnya juga mungkin agak ke depan bisa jadi, atau ke sebelah sana. Ini agak maju, yang sana lain lagi. Nah, ini batas-batas seperti ini, ketika kita hanya berharap dari pohon-pohon ini jadi batas, ini menjadi permasalahan. Ini untuk batas bidang. Ketika pohonnya dicabut, selesai. Nah, kalau di sebelah sana, ada lagi ada batas-batas, dan batas ini sebelah kiri ada tanaman serai, tapi di sebelah sini ini serainya masih kecil. Nah, yang mana nih batasnya nih? Ini ada cangkulan di sini, yang bekas nyangkulnya, ada yang ke sana. Di ujung sana ada batas pohonnya tapi berjajar. Nah, kalau seperti ini yang agak memungkinkan dianggap batas dan juga mungkin tidak akan menjadi selisih yang terlalu berkepanjangan adalah batas pohon yang berjajar, karena dia umurnya lebih tua. Nah, saya coba ajak lagi, saya tunjukkan model-model batas ketika di ladang seperti ini. Di sini ada pohon nangka, ya. Sebelahnya pohon singkong, pohon nangka. Ini juga sering dijadikan batas. Nah, kalau pohonnya umurnya panjang, ini ya bisa mungkin sekian tahun. Tetapi ketika nanti pohonnya ditebang, nggak ada lagi batasnya. Nah, terus bagaimana kalau seperti ini? Jadi ketika terjadi seperti ini, kita harus bisa menyimpulkan bahwa untuk batas yang berupa tanaman itu menjadi bermasalah ketika tanaman semusim, kemudian tanaman yang mungkin umurnya juga bertahun-tahun juga bisa juga jadi masalah ketika dia nanti besar dan ditebang. Kalau hanya satu, kalau berjajar itu
juga sama ketika tebang semua, tapi ada beberapa yang mungkin bisa menjadi batas. Tapi itu pun pada satu saat nanti ketika pohonnya tumbang semua juga tidak ada. Kemudian batasnya apa nih yang bisa kita pastikan? Tentunya di ketentuan sudah ada. Batas itu modelnya seperti apa? Batasnya adalah berupa beton atau juga patok besi atau batas-batas yang merupakan batas-batas permanen. Nah, hal itu juga bisa menjadi acuan. Kemudian nanamnya berapa senti, berapa meter juga ada acuannya. Nah, ketika dipasangkan, kemudian di mana pasangnya? Permasalahan berikutnya, di ujung atau di sebelah mana? Oke, sekarang sudah jelas untuk cara memasangnya. Yang jadi permasalahan berikutnya, ketika sudah terpasang, yakin nggak itu akan tetap? Itu juga jadi masalah. Kalau pohon sebesar yang tadi saya tunjukkan di sana, susah nyabutnya. Tapi kalau patok berupa besi tadi, apalagi muncul, bisa juga dicabut. Terus gimana nih batas nih? Nah, perkembangan selanjutnya, setelah kita pastikan ada batasnya, kita tentu menjaga batas tersebut. Kalau batasnya berupa tadi patok-patok yang ditanam 50 cm atau 1 meter, 1,5 meter ditanamnya, karena itu juga bisa dicabut. Terus bagaimana untuk menjaganya? Ya, dimanfaatkan. Ketika tidak dimanfaatkan, tentunya akan ada yang memanfaatkan. Pihak lain akan memanfaatkannya. Ketika pihak lain memanfaatkannya tanpa kita jaga, ya batas juga bisa hilang. Artinya dijaga batasnya. Ketika sudah dijaga, ada kemungkinan hilang? Ada juga. Nah, terus bagaimana caranya? Karena sering jadi permasalahan. Ada dokumentasinya. Nah, kalau itu belum bersertifikat, gimana? Ya tadi contohnya, kalau sudah bersertifikat, ya dijaga, kemudian juga bukti tentunya pada saat pengukuran juga dijaga. Jadi bukti pemasangan batasnya, karena kalau sudah diproses menjadi sertifikat, artinya sudah ada kesepakatan dari yang bersebelahan. Yang jadi masalah ketika tidak ada kesepakatan atau tidak ada saksi. Terus bagaimana? Ya pada saat memasang ada saksi. Ada saksi, ada dokumentasinya, ada berita acaranya, dan pemasangan itu dilakukan oleh pemiliknya atau kuasanya juga dengan tetangga yang bersebelahan. Bisa juga diperkuat oleh aparat setempat. Karena perkembangan teknologi ada citra satelit ataupun foto udara. Dikombinasikan, kalau di foto satelit atau di citra hasil pemotretan udara, tentunya terlihat batasnya di mana. Ada di gambarnya. Jadi terbukti semua kombinasi antara kesepakatan tetangga yang bersebelahan, kemudian ada kesepakatan, ada bukti dokumentasi berupa foto atau video, kemudian juga ada patok batasnya yang jelas bentuknya dan kita jaga, kemudian koordinatnya juga sudah jelas. Dan dengan demikian itu mudah-mudahan bisa aman. Oke, selanjutnya saya akan lanjutkan ke batas wilayah. Wilayah yang merupakan batas wilayah desa atau kelurahan, kemudian batas kecamatan, batas provinsi, sampai ke batas negara. Ini pun akan menjadi masalah kalau tidak ada kejelasan seperti yang tadi di batas bidang tanah. Contoh, kalau batas administrasi itu hanya berdasarkan di peta, nah, kita lihat petanya skala berapa. Tentunya akan berbeda. Satu garis di peta skala 50.000, 25.000, 10.000 sampai ke 5.000 dan 1.000 akan berbeda artinya ketika di lapangan. Garis yang merupakan tarikan setipis 1 mm itu akan berbeda ketika di lapangan. Dengan skala yang berbeda, di lapangannya tentunya berbeda lebarnya.
karena ini skala. Kemudian kalau berdasarkan skalanya, petanya peta garis saja, itu juga kemungkinan menjadi masalah. Maka kita perlu kombinasikan dengan peta citra, kombinasikan dengan foto udara atau drone, di mana posisinya. Nah, kalau sudah jelas di citra, kemudian bagaimana? Kita lihat, kita cek koordinatnya. Jadi di citranya terlihat, koordinatnya terlihat, di lapangan itu pasti harus terlihat juga. Jadi kombinasinya nyambung antara posisi di lapangan, posisi di citra satelitnya, kemudian posisi koordinatnya. Nah, selanjutnya bagaimana lagi? Selanjutnya juga harus pasti juga, batas ini tidak asal batas yang digaris begitu saja. Tentunya di batas yang dibuat ini, di sebelah kiri kanannya ada wilayah yang berbeda. Nah, wilayahnya, kalau itu batas wilayahnya bisa ditentukan dengan batas alam, itu bisa langsung di garis batas alamnya. Tetapi batas alamnya juga yang mana? Yang di titik tengahnya, apa kirinya, apa kanan? Contoh sungai. Yang mana yang menjadi batasnya? Sungai pun ada yang sungainya bisa karena banjir, pas dibelokan itu nanti ada tanah timbul, bergeser lagi. Itu harus dipastikan di mana? Di lapangannya. Kemudian bagaimana kalau di situ banyak suku adat? Di wilayah-wilayah yang memang di situ ada banyak adat-adat di situ. Tentunya kalau hukum adat kita harus lihat lagi bagaimana kelompok adatnya di situ. Di situ tentu ada ketua adat. Kita juga bisa lihat bagaimana tingkat kemampuan atau pengetahuan mereka terhadap batas-batas ini. Dijelaskan seperti apa nih yang dimaksud batas itu apa. Karena di beberapa suku adat kadang-kadang antar batas satu dengan yang lainnya bisa saling tumpang tindih atau bergeser. Tahun ini mungkin di sini, tahun depan bergeser. Kenapa? Karena mereka nomaden. Mereka pindah. Ini pindah lagi. Dia lupa kemarin batasnya, geser sedikit. Nah, pastikan sebetulnya di mana batasnya. Ya, terkait hal ini kita juga harus lihat bagaimana kebiasaan mereka. Ya, kalau mereka memang bisa menetap, pastikan menetap di situ. Kalau dia nomaden, pastikan juga di batas wilayah luarnya. Dan di batas ini juga disepakati juga oleh mereka, ketua adatnya. Oke, di batasnya diketahui, disepakati. Tetapi sepakatnya itu tentu bisa dengan berita acara. Nah, kalau berita acara tidak ada, juga jadi masalah. Masa berikutnya, berita acara. Oke, berita acara, tanda tangan. Tanda tangan bisa dipalsukan kalau itu memang dia berniat buruk atau tidak mengakui para ahli warisnya atau yang di ketua adat tersebut. Ada dokumentasinya tentunya, ada video. Sekarang teknologi sudah semakin maju, tentunya itu bisa digunakan dan itu semua diintegrasikan, dikombinasikan, sehingga itu menjadi bukti yang kuat. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kekuatan seperti ini, ditambah teknologi, kemudian juga menggunakan alat ukur yang menggunakan sistem koordinat yang sama, dipetakan juga yang sama, sistem proyeksinya, ditambah lagi juga dengan citranya jelas, digambarkan dengan jelas, kemudian disepakati, dan batasnya juga dengan patok-patok batas, mungkin beberapa titik yang memang disepakati bersama, sesuai dengan ketentuan. Karena kalau hanya batas yang berupa pohon-pohon saja, itu menjadi permasalahan seperti yang saya sampaikan di materi sebelumnya. Oke, mengenai batas, saya coba sampaikan seperti itu, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.